ke sini itu mereka dijadikan pekerja, dan neng kene di Indonesia itu akhirnya dipacai jadi cucunya Nabi yang Ba'alawi, karena Ba'alawi ini merasa dirinya mendeklarasikan diri sebagai cucu Nabi, sehingga berangkat bersamaan dengan leluhurnya Anies Baswedan dan kelompoknya, mereka terpecah. Satunya akhirnya mendirikan Al-Irsyad, satunya mendirikan Robitoh Alawiyah. Jadi mereka di sini ini bukan menyebarkan agama, mereka juga merupakan satu budak. Jadi budak daripada penjajah kompeni Belanda. Jadi Belanda saat itu juga belum membawa senjata sebelumnya, ya mungkin persenjatai karena belum agresi merupakan penjajahan militer. Masih VOC itu adalah company, satu perusahaan dagang, tapi dalam perjalanannya akhirnya membawa satu militer, yaitu juga membawa tentara sewaan dari India juga banyak, dari kaum Bengali juga itu. Jadi sewaan Pakistan juga ke sana, bawa ke sini. Jadi sekali lagi bahwa Ba'alawi ini ke sini itu bukan menyebarkan agama. Mereka itu menjadi pekerja ataupun antek, akhir dalam perjalanan menjadi antek untuk menindas kaum pribumi ini. Tidak ada Ba'alawi itu bela negara, terutama bela bangsa Indonesia, ya bela Belanda itu. Tidak ada itu. Ya jangan konyol. Ya saya untuk jangan konyol untuk ini kaum Muhibin nih, para Muhibin. Ya, saudaraku, saya sampaikan sebuah instruksi untuk para PWI Laskar Sabilillah. Ya, ini penting karena adanya informasi yang sudah beredar luas, Muhibin Karawang akan menghadang Kiai Mat, ya. Maka apa kira-kira instruksi dari Gus Ali Hibni? Berikut ini kita simak bersama-sama, kita dengarkan instruksi beliau, ya. Dan nanti kita akan komentari berikut ini, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Hibni sebagai Komandan Laskar Sabilillah Pusat menginstruksikan kepada seluruh komandan wilayah Jawa Barat umumnya, dan khususnya wilayah area Purwakarta, Subang, Kuningan, Karawang, Indramayu, Jabodetabek untuk menggerakkan, mempersiapkan pasukannya untuk mendukung, mengamankan acara pelantikan pengurus perjuangan Wali Songo Indonesia pada tanggal 8 wilayah Purwakarta, dan untuk tanggal 11 wilayah Majalengka, dan 11 malam 12 wilayah Karawang. Apapun bentuknya, siapapun itu yang menghalangi acara pelantikan tersebut, kita tabrak tanpa pandang bulu. Itu instruksi dari saya sebagai Komandan Laskar Sabilillah Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, tegas sekali dari Komandan Laskar Sabilillah Pusat, Gus Ali Hibni. Tabrak, saudara. Kalau ini dibiarkan, ini bisa terjadi benturan dan ini bisa jadi konflik. Kasihan para warga pribumi, ya. Dan saya berharap ini jelas yang salah adalah Muhibin, bukan para Laskar Sabilillah, karena Laskar Sabilillah sifatnya bertahan, karena memang yang punya hajat harus mengamankan, ya. Bagaimana pendapatnya Pak Budi terkait ketegasan dari sikap Panglima Pusat Laskar Sabilillah? Ya, mungkin Pak Budi bisa memberikan sedikit komentar. Apakah sudah benar yang disampaikan oleh Laskar Sabilillah dari Panglima Pusatnya, agar siapa yang menghalangi tabrak karena pada posisi untuk mengamankan? Monggo silakan Pak Budi. Ya, mungkin ya kalau dalam ilmu bela diri itu ya ada bertahan, ada menyerang. Saya pernah bertemu dengan Gus Abbas Buntet. Ya, kebetulan beliau ini adalah cucu salah satu ya panglima perangnya Nahdlatul Ulama ya saat itu. Jadi juga merupakan panglima laskar gitu waktu perang 10 November. Jadi Kiai Abbas dulu itu merupakan santrinya dari Kiai Hasyim Asy'ari. Jadi ya perlu saya ingatkan, perintah ini mungkin yang jelas sudah diketahui oleh
Gus Abbas itu sendiri. Gus Abbas ini merupakan cucu dari Kiai Abbas ya, Buntet. Jadi darah pejuangnya itu mengalir di sana. Dan kami yakin dan seyakin-yakinnya saya kepada Gus Abbas, mereka tidak akan menyerang. Tentu hal-hal ini kalau saya juga berpikir tidak akan tidak berkeinginan supaya hal-hal yang itu terjadi yang bersifat kekerasan. Jadi itu pasti ada izin, hanya sekedar pelantikan PWI. Ya. Tapi kalau ada toh nanti itu memang sengaja gembar-gemborkan apa yang tadi sudah disampaikan, ya tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi satu benturan fisik kalau memang memang sengaja dihadang itu. Pasti sama-sama komandannya memerintahkan atau pimpinannya memerintahkan untuk seperti Laskar Sabilillah itu kalau ada yang merintang ya akan diterjang itu. Jadi ini sekali lagi kami sampaikan kepada kaum Ba'alawi, jangan mengadu domba. Jantanlah Anda. Kalau Anda itu memang selama ini merasa hebat, berani, misalkan persoalan nasab ini dengan keberatan disoal, sampaikan bahwa saya merasa keberatan di soal nasab saya. Dan kalau merasa Anda itu memang benar, pertanyaannya Kiai Imad tentang nasab saudara yang dianggap sekarang merupakan satu tesis ilmiah, temui, jawab. Ilmu ya dijawab dengan ilmu, bukan ilmu dijawab dengan marah-marah, apalagi memprovokasi, mengkoordinir orang-orang pribumi yang jenengan labeli sebagai muhibin. Wah, ini akan berbahaya keberadaan saudara ini nantinya. Saya yakin jumlah rakyat Indonesia ini 250 juta lebih yang percaya kepada Ba'alawi sebagai keturunan Nabi itu kecil sekali. Dan itu rata-rata yang percaya hanya kaum Nahdiyin yang sangat sedikit. Apalagi setelah berjalannya waktu, semakin hari semakin terkikis. Kalau saudara masih punya keyakinan, tidak apa-apa. Siapapun boleh ngaku cucu Nabi. Siapapun boleh ngaku cucu Nabi. Cuma persoalannya mana buktinya? Baik itu secara nasab, ilmu nasab, secara sejarah. Karena jaraknya sekarang ini kita dengan Kanjeng Nabi itu sudah 1000 atau 15 abad ya. Jadi tidak gampang mengaku-ngaku, baik secara sejarah, secara ilmu nasab, secara ilmu filologi, ya ini secara genealogi atau secara genetika. Saya rasa itu ya. Ini terutama kaum Ba'alawi ini jangan lempar batu semburi tangan ya. Ini berbahaya ini. Jadi langsung saja ini pemimpinnya ya saudara Rizik Syihab. Ya kalau mungkin berani siapa yang biar di depan itu menantunya Rizik itu siapa? Si Hanif itu. Jangan orang lain ya suruh maju, dia sendiri sembunyi. Ya. Di Sabda Gendeng mungkin ada saran dan pesan untuk para muhibin yang sudah kecuci otaknya mau menghadang Kiai Imad ya, mau mengorbankan nyawa demi mati syahid. Mati syahid dari mana dengan cara begitu dari kandang Gebo? Silakan di Sabda Gendeng komentarnya. Subhanallah ya, amat sangat mengerikan. Nah, dari narasi yang dibikin Muhibin, lagu Maresnya ya. Nah, itu lagu Mares itu sebenarnya kalau menurut saya bukan untuk mengusir melawan itu ya, tetapi itu hanya untuk memperkuat pribadi ya. Semangat. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir ya. Saya paham itu. Itu kalau menurut saya bukan untuk berjuang. Ya, bukan untuk berjuang, tetapi untuk membentengi diri kita ya. Tetapi ini kok justru untuk perjuangan, maka kehancuran yang akan didapat bagi kelompok Muhibin. Nah, maaf, ini salah kalau menurut saya, salah mantra. Ya, harusnya salawat badar yang dipakai ya. Atau surat Al-Fil ya. Mungkin sudah banyak yang tahu turunan surat Al-Fil itu seperti apa, dan orang Banyuwangi sudah banyak yang mendapat ijazah waktu
zamannya apa itu pembunuhan misterius ya, dan kita semua sudah mendapat mantra itu sebenarnya untuk menghancurkan ya. Kalau itu dipakai oleh kelompok si Muhyiddin tadi itu betul, saya sependapat. Tetapi yang dipakai adalah hasbunallah ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Saya jadi ketawa. Ya, jadi para Muhyiddin tolong sadar ya. Laskar Sabilillah bukan untuk melawan, tetapi bagaimana untuk menjaga ulamanya. Untuk menjaga ulamanya. Barang siapa yang ulamanya digoyang, maka Laskar Sabilillah akan tetap bertahan. Tetapi suatu saat mereka ini juga akan bergerak. Maka harus waspada para Muhyiddin. Anda sedang dibakar oleh nada-nada surga. Ya, dibakar oleh dengan nada-nada surga yang dibikinan oleh mereka dengan cerita-cerita yang halu, cerita-cerita yang wah luar biasa, ceritanya amat sangat maju yang kau janjikan, pahit yang aku rasakan, begitu manisnya janjimu. Nah, seperti itu saudaraku. Maka kita ya, sebagai manusia yang cerdas haruslah berusaha untuk memilih dan memilah siapa yang sebenarnya ulama ya, dan siapa yang tidak. Dan ingat para Muhyiddin, apabila Anda memaksakan kehendak, maka bukan Laskar Sabilillah saja yang akan turun tangan, bahkan di situ ada pihak keamanan ya, pasti akan diproteksi oleh pihak kepolisian ya, TNI. Apabila Anda memaksa seperti itu, ini semua dapat izin ya, dapat izin. Ini tidak akan main-main. Laskar Sabilillah tidak akan main-main ya, karena mereka sudah bersatu tekad mencapai kehendak, yaitu menjaga marwah Nusantara pertama, menjaga NKRI, dan menjaga marwah Pancasila. Itu Ki. Ya, jadi kita pertegas ya, kita pesan kepada para Muhyiddin kembali ke jalan yang benar, tidak usah mau diadu domba, tidak usah menghadang acara yang mau dihadiri Kiai Haji Imaduddin Usman. Ya kalian pulang saja ke rumah masing-masing, nggak usah mengoordinir diri mau jihad lah, mau mati sangit lah ya, nggak usah. Nah, kembali kepada Bapak Lutfi bin Yahya. Bapak Lutfi bin Yahya dan Pak Rizik Syihab ini di satu sisi Bapak Lutfi sedang dikenai badai, sudah terkena badai, kebongkar ya, bahwa beliau ingin memasukkan kakeknya Hasyim bin Yahya ya untuk menjadi pendiri sejarah pendirian NU. Kemudian Pak Rizik juga kebongkar, sudah minta maaf, walaupun dia minta maaf hanya dalam konteks telah dia merasa salah lah mengungkapkan tentang sejarah dari... Harus taubatan nasuha itu, mohon maaf, harus taubatan nasuha itu. Ya, gimana Ki tentang taubatan nasuha? Saya kok kurang paham. Silakan dijelaskan, apa boleh sekedar minta maaf atau lebih dari itu? Ya, meminta maaf itu gampang, tetapi selalu bikin resah. Makanya taubatan nasuha itu sekali tobat sudah nggak diulangi lagi. Ya, harus bisa membersihkan jiwanya, membersihkan dirinya, agar tidak selalu berbuat fitnah dan cerita-cerita yang bohong. Disinilah yang selalu digunakan oleh Rizik Syihab, yaitu bikin cerita sendiri, karangan sendiri. Contohnya kayak Banten ya. Banten itu dibikin cerita sendiri. Tetapi sudah kalau ada yang mengkritik, menabrak, baru minta maaf. Coba kalau nggak ditabrak, seperti apa? Ya. Di sini cerita, di sana cerita. Makanya kalau taubatan nasuha selesai sudah, nggak usah naik panggung lagi atau berorasi lagi, kamuflase, mengaku dan mengaku. Itu Ki. Ya, Pak Lutfi bin Yahya supaya tidak bingung sebenarnya sederhana kalau menurut saya, Ki Sabto dan Pak Budi, yaitu apa? Jujur, menyampaikan kebenaran. Sebab kalau kita sekali berbohong akan tergoda untuk menutup kebohongan dengan kebohongan. Nah, sehingga nggak akan sampai selesai. Maka sebaiknya mengikuti saran dari banyak Muhyiddin, ya Muhyiddin Bapak Lutfi supaya nggak bingung. Ya sebaiknya mengakui kesalahan, sudah khilaf, nggak usah malah mau membuat acara Basul Masail di Jatman yang nggak ada hubungannya itu. Ya dengan nasab, Basul Masail itu kan
tarekat, toreko, yang seharusnya bicara tentang hal-hal yang suci begitu. Tapi yang lebih paham tentang tarekat itu adalah ya Bapak Budi. Pak Budi sebenarnya tarekat atau semacam laku seperti itu sebenarnya apa pantas lalu mempersoalkan masalah nasab? Mohon penjelasannya dan pencerahannya. Tarekat itu seharusnya bagaimana dan nasab itu harusnya dibahas di mana? Bukan di jatman tentunya. Silakan. Ya, kami bukan ahli ya. Tapi ya ya tahu mungkin ya sedikit-sedikit ya dari apa yang disampaikan oleh para kiai kampung gitu. Biasanya kalau kiai langgaran disebut kiai kampung gitu. Ya kami pernah jagongan itu biasanya. Cuma ya saya jagongan itu kalau dianggapnya itu karena kiai-kiai itu kalau nganggap berikan pelajaran hal yang sifatnya ilmu tua atau soal tasawuf itu ya dia mengatakan tidak ada guru, tidak ada murid. Dia kebetulan kepada saya begitu ya jagongan sekitar 17 tahun gitu. Jadi begini, ya, tadi disebutkan bahwa peperangan itu ada sholawat badar. Ya, kebetulan saya sholawat badar itu lahir di Banyuwangi ya. Kebetulan cucu pencipta saya sholawat badar itu saya kenal baik. Salah satu cucunya apa yang menciptakan sholawat badar itu. Begini ya, kalau persoalan ini mau ada Basul Masail itu di NU itu sudah ada lembaganya, di RMI itu biasanya ya apa persatuannya pondok-pondok pesantren itu. Nah, kalau apa ini apa kalau mau dibahas di Jatman kaum Torekoh bahas ini ya mungkin bukan tempatnya. Mungkin ini yang dimaksudkan Lutfi itu kebingungan ya di sini. Jadi ini sudah kalau secara keorganisasian itu ya bukan bidangnya ya, bukan bidangnya. Jadi ini kan di NU sendiri ada dan ini apa Jatman ini merupakan satu underbo atau jadi bagian dari bawahannya NU itu sendiri, Nahdlatul Ulama itu sendiri. Jadi ini mungkin sudah ya bahasanya mungkin kalau Ki Manik mengatakan kebingungan itu ya mungkin itu juga gitu ya. Karena Jatman itu sendiri sama salah satu pendiri atau apa anak turun dari pendiri Jatman itu juga mempertanyakan Jatman sendiri itu juga dibelokkan oleh sejarahnya oleh Lutfi bin Yahya. Jadi Kiai Kalwani itu juga menyatakan bahwa Lutfi bin Yahya itu ya membelokkan Jatman itu sendiri. Jadi lebih tepatnya saya tidak perlu menjelaskan apa secara mendalam hal ini pertanyaannya gimana. Yang jelas ya ini yang tepatnya ya kebingungan lah ini Lutfi bin Yahya ini. Stres atau linglung ya akan minum ciu. Tapi kalau menurut cerita Pak Budi, kalau memang itu benar, berarti bisa dibilang Bapak Lutfi ini berhasil menguasai Jatman dong. Karena dia sekarang menjadi ketuanya. Bagaimana itu Pak? Kalau ada pernyataan, wah Pak Lutfi sudah menguasai Jatman. Ya ini kan apa kan ya juga persoalan organisasi aja ya, persoalan organisasi. Cuman sekarang Pak Lutfi ini apa ya Lutfi bin Yahya ini kan menjadi sorotan sebagai orang yang apa memasukkan kakeknya di dalam apa pendirian Nahdlatul Ulama. Dan ini ya Jatman itu sendiri saya juga ragu seberapa kuat karena pelaku torekot itu rata-rata sudah agak sedikit menghilangkan soal urusan-urusan duniawi ya, karena mereka itu orang yang melakukan apa orang pejalan suci untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada intinya kan begitu. Jadi mereka itu yang paling banyak adalah bersih-bersih jiwa ya. Jadi ini seorang pejalan suci, seorang salik ya nanti pasti apa ya itulah orang yang mendekatkan diri pada Tuhan melalui pembersihan kejiwaannya. Pak Budi, kalau memang orang-orang yang menekuni tarekat itu pejalan suci untuk salik sebagai salik ya, sedang suluk. Nah, kenapa kemudian ada Pak Lutfi bahkan dia dianggap sebagai pemimpin tarekat mutabaroh ya, kok kemudian berani-beraninya dengan ilmu yang mungkin dia merasa percaya diri punya ilmu terawang atau ilmu rongsen, kok bisa kemudian memalsukan makam,
memasukkan sejarah gitu. Lalu apa kita bisa bilang itu adalah pejalan suci? Mohon komentarnya Pak Budi. Ya mungkin ini ini satu kecelakaan ya. Kecelakaan. Jadi memilih Lutfi bin Yahya ini kecelakaan. Soalnya begini ya, sama mungkin seorang presiden mengangkat seorang menteri, awalnya dia baik, mungkin di jalan itu digoda sesuatu sehingga itu bukan haknya, ya akhirnya diambil. Apa yang kerennya menterengnya sekarang itu dibilang korupsi lah begitu. Lah Lutfi ini bin Yahya ini kita kan belum tahu track recordnya, atau memang di sana itu sebagai seorang pejalan suci masuk menjadi ketua Torekot ini, atau bagaimana saya nggak tahu. Tapi kalau dilihat sepak terjangnya selama ini, ya, saya meragukan itu sebagai pejalan suci. Mungkin hanya sekedar ritual itu. Tutup. Ya, itu aja. Ya. Karena kalau orang-orang tasawuf itu misalkan sholat, itu sujud rukut itu kan upacaranya. Tapi inti sholatnya itu di mana, itu ada pembahasannya tersendiri kalau di sana kalau gitu. Ya. Mungkin Pak Sabdo Gendeng mungkin mau menambahkan terkait fenomena Pak Lutfi bin Yahya ini kan di branding orang suci ini, wali. Tapi kok ada tindakan seperti memalsukan makam, dugaan memalsukan makam, lalu sejarah. Gimana Pak? Ke Sabdo Gendeng. Ya, ini kalau menurut saya ini memang kecelakaan iya, tetapi sudah salah kaprah ya. Mungkin Habib Lutfi hanya ingin mencari, ya si Lutfi ini hanya ingin mencari bajunya saja, ya, mencari bajunya saja untuk melegalkan usahanya dalam membinyahkan semua, bahkan sejarah, makam-makam perjuangan luhur secara NU dibinyayakan. Ini untuk mencari legal standing kalau menurut saya, mohon maaf ya, mencari legal standing di kelompok ini gitu. Padahal Torekoh itu arahnya bukan ke sana, tapi arahnya ke arah spiritual, bukan arahnya ke duniawi. Nah ini kan arahnya ke duniawi, jadi kecelakaan nih. Ya bisa terjadi kecelakaan, atau mungkin dia buta mata atau buta hatinya. Yang ada di dalam benaknya, di dalam jiwanya, ini bagaimana menguasai Nusantara dengan jalan melalui torek. Nah, jadi labelnya saja Torekoh, tetapi isinya itu adalah duniawi. Nah, disinilah yang bisa dikatakan kecelakaan itu. Ki Sabdo Gendeng, kalau menurut Pak Budi itu kan pernah menyebut tuh Pak Lutfi ini layak sebagai politikus bukan ulama. Jadi beliau sepakat dengan Kemaluddin. Kalau menurut Ki Sabdo, ini beliaunya ini pantasnya diberi gelar apa? Apakah politikus, ulama, atau wali Allah? Kalau begitu adanya. Kalau menurut saya, ini cukup hanya politikus saja. Politikus. Politikus, bukan politik ya. Politikus. Ya cukup sebagai politikus saja, karena memang Habib Lutfi bin Yahya ini bagaimana cara meyakinkan orang. Ini amat sangat manjur. Jadi gimmicknya ini luar biasa. Lutfi bin Yahya ini sudah mengena kepada orang-orang pribumi. Sehingga mereka bermain gimmick atau bermain sesuatu yang berada di benaknya, bagaimana ingin menguasai Nusantara seutuhnya tanpa ada perjuangan ataupun perlawanan dari orang-orang pribumi. Sehingga orang pribumi banyak yang mendukung mereka itu. Kalau Rizik Syihab bagaimana pendapatnya? Apakah dia juga politikus, ulama, atau wali? Karena juga di branding wali kan itu. Iya. Kalau Rizik Syihab itu orator ya. Bagaimana dia bisa mengumpulkan massa sebanyak-banyaknya, walaupun itu salah ataupun benar, tetapi cara melakukannya saya bilang betul. Betul sebagai orator. Bagaimana dia bermain orasi, membakar semangat massa tanpa tading aling-aling, walaupun ceritanya salah. Kayak dicerita di Banten, itu sudah salah. Nah, kita kan ziarah kubro. Ziarah kubro sebenarnya harus bisa meneladani suri tauladan sang yang didatangi. Sedangkan ini justru bagaimana membakar semangat massa dan menipu sejarah. Nah, di sini sang orator bermain bagaimana membakar jiwa-jiwa para pengikutnya. Nah, seperti itu.
Tapi mereka kenapa ya? Kok tidak ada malu-malunya gitu ya? Dia dianggap wali, dianggap ulama, ya kan? Bahkan ada yang disebut sebagai pejabat. Tapi kenapa dia nggak malu-malunya? Bahkan percaya diri dengan keras dia kalau ceramah, padahal itu diduga bohong. Kenapa mereka kok tidak ada rasa khawatir, takut, apa nggak malu nanti kalau ketahuan? Nah akhirnya sekarang terbongkar. Bapak Lutfi bin Yahya ternyata diduga memalsukan sejarah, memasukkan makam. Kenapa kok mereka nggak malu? Ya, gimana menurut pendapatnya Pak Budi Winoto? Kenapa kok nggak ada malu gitu mereka? Gini ya, wali itu yang tahu ya wali itu sendiri. Ya, jadi wali itu yang tahu sendiri. Misal ini siapa Lutfi Lutfi bin Yahya ini disebut wali. Nah, yang nyebut wali itu siapa? Para muhibin. Ya, jadi yang tahu wali ya wali itu sendiri. Rizik juga begitu. Dilakukan katanya seorang waliullah, siapa yang dari Solo itu ya, mengatakan Novel Alidrus. Itu juga mengatakan bahwa Rizik itu seorang wali. Jadi yang tahu wali itu ya wali itu sendiri. Itu kalau pakai terminologi Jawa ya, wali itu istilahnya yang wali, yang bisa membuka. Maksudnya itu ya yang bisa membuka itu ya. Jadi yang bisa membuka gitu. Maksudnya itu wali itu yang bisa membuka rahasia alam, memiyak bab wadining jagat. Jadi kalau kitab-kitab klasik itu mengatakan begitu. Jadi yang bisa membuka rahasia alam ini itu jadi, wali. Pada intinya wali itu bisa membuka tabir kehidupan, ya, yang tersurat sama yang tersirat seperti itu ya. Ya, miyak wadining jagat. Jadi membuka rahasia alam. Jadi ini. Nah, alam itu sendiri semua selain Tuhan, ya gitu. Nah, ini terus para muhibin tadi disebutkan dijanjikan surga ya. Surga itu bukan bahasa Arab ya. Itu aslinya kalau surga itu apa? Janatun ya, jannah. Ini saya juga tidak tahu kenapa ditranslate di bahasa Indonesia itu menjadi surga. Nah, surga itu kan artinya sarwa argo, serba berlebih. Ada seseorang yang kelebihan, misalkan harta benda, itu juga sudah surga di dunia. Jadi itu yang berlebih maksudnya gitu. Jadi lawannya itu kalau di sini diartikan neraka. Jadi yang serba sengsara itu. Jadi serba berlebih satunya ya kekurangan atau kesengsaraan. Itu neraka. Ya mungkin bahasanya narif panas ya. Di sana. Jadi tidak bisa itu tidak bisa pas janatun itu ditranslate menjadi surga, sarwargo, serba berlebih. Ya. Terus kaitannya apa dengan Rizik dan Lutfi ketika berada di mana di Banten ya, melakukan fitnah kubro di sana itu ya, mengatakan bahwa sampai Sunan Gunung Jati itu menikahi ibunya Rara Santang itu ya. Ya kami ini itu kan juga leluhur kami dari orang Mataram. Terus dia akhirnya kita saat itu ada Kiai Mubarok itu juga mohon minta untuk klarifikasi ataupun mohon maaf. Saya itu kan juga begitu. Akhirnya dia minta maaf. Nah, tapi ini ada bahwa Sunan Ampel itu putranya Sunan Gresik. Nah ini kan juga kekeliruan. Kenapa dia sekarang itu juga minta maaf. Jadi saya mohon juga meminta maaf karena ini seorang wali. Ya sekali lagi saya ingatkan ya untuk Rizik Syihab itu. Kalau Anda itu memang seorang muslim, mengaku selama ini seorang muslim, Anda memasang ataupun istilahnya katanya ini anak bukan mengaku ataupun memasangkan istilahnya menasabkan bukan pada bapaknya yang asli, mencangkokkan ataupun membelokkan. Ini seorang anak tidak mengaku atau tidak menasabkan pada ayahnya sendiri, ini dosa besar. Nah, Anda sendiri tahu bahwa Sunan Ampel itu adalah seorang wali dan Anda tidak meminta maaf, itu hati-hati saudara. Ya, ini Sunan Ampel ini. Dan itu terahnya Sunan Ampel itu juga banyak itu ya di sini. Sunan Ampel itu putra-putrinya sekitar 14.
tidak perempuan semua, Sunan Bonang, Sunan Derajat. Jadi itu juga putranya yang menjadi wali. Jadi Sunan Ampel itu bin Ibrahim Asmoro. Orang Jawa menyebut Asmoro Kondi. Jadi lidah Jawa. Itu beristrikan dari Putri Campa. Jadi Sunan Ampel ini ibunya seorang Putri Campa, ayahnya masih putranya Syekh Jumadil Kubro. Jadi ini seorang perintis Islam di Jawa. Jadi ini bapaknya para sunan di Jawa ini ya, tokoh sentralnya ya, Syekh Jumadil Kubro. Jadi saya minta Saudara Rizik Syihab untuk meminta maaf atau mengklarifikasi. Karena kalau memang Anda misalkan tidak sengaja, ya Anda minta maaf saja. Kalau Anda sengaja, persoalannya lain. Mungkin seperti Lutfi bin Yahya mencangkokkan atau menasabkan Kiai Malik kepada yang bukan ayahnya. Jadi ini hati-hati, jangan membelok-belokkan nasab seseorang, apalagi belum jelas nasabnya. Anda sendiri kelompok Ba'alawi ini belum jelas nasabnya, terus membelokkan nasab seseorang. Jadi ini saya minta Saudara Rizik Syihab untuk mengklarifikasi bahwa Sunan Ampel itu bukan putranya Sunan Gresik, tapi melainkan Maulana Ibrahim Asmoro atau Asmoro Kondi. Ya ini. Dan itu nanti Sunan Ampel ini juga berputri yang dinikahi oleh Sunan Giri, dan Sunan Giri juga punya putri yang dinikahi punya anak, yaitu punya putra Sunan Kidul. Sunan Kidul punya anak Pangeran Songep, terus punya anak Syarifah Sabinah sebagai Ratu Mentawis atau Ratu Mataram, terus punya putra Panembahan Senopati Mataram yang itu merupakan pendiri kerajaan Mataram Islam. Jadi ini kami ini punya galur ke sana. Saya peringatkan untuk segera meminta maaf. Kalau memang Anda itu tidak sengaja, minta maaf. Tapi kalau memang Anda sengaja, lain persoalannya. Untuk membelokkan nasab Wali Songo. Ya, saya rasa itu. Terima kasih Pak Budi. Mungkin Pak Mahmud atau Ki Sabdo Gendeng Wal Koplai mau memberikan closing statement, silakan. Setelah itu Pak Budi. Terima kasih saudaraku, bahwasanya si Rizik dan Habib Lutfi bin Yahya seharusnya bisa membenahi tingkah lakunya di Nusantara agar tidak kualat. Para leluhur Nusantara pasti akan menjaga generasi-generasinya. Maka dari sebab itu, tolong Anda harus benar-benar tobat, supaya ini sudah tanda-tandanya bahwa Anda sudah kelihatan lelah dan lesu pola pikir Anda, sehingga tidak stabil dalam mengambil tindakan. Baik Lutfi ataupun Rizik, silahkan Anda memohon maaf kepada leluhur Nusantara dan generasi-generasinya. Itu gitu. Ya, Pak Budi mungkin ada yang mau diklarifikasi atau pesan atau closing statement, silakan. Ya, saya tambahkan ya bahwa putrinya Sunan Ampel ini ada yang menikah sama Kanjeng Sunan Giri ya, dia Prabu Satmata, yang akhirnya turun kepada Sunan Kidul, turun kepada Pangeran Songep, turun kepada Ki Juru Mertani, Panglima atau juga merupakan perintis kerajaan Mataram Islam beserta Ki Ageng Mataram beserta Ki Ageng Penjawi. Inilah perintis tiga tokoh sentral dari tunggal pendiri kerajaan Mataram Islam yang akhirnya yang mendirikan kerajaan Mataram Islam Sultan atau raja pertamanya adalah Panembahan Senopati. Jadi ini juga punya terah ke Sunan Giri, juga punya terah ke Sunan Ampel. Terus Sunan Ampel juga punya putri yang menikah dengan Raja Demak, Raden Patah, yang akhirnya juga menurunkan Sultan Trenggono.
Sultan Trenggono ini juga menurunkan putri yang menikah dengan Joko Tingkir. Joko Tingkir nanti punya putra Pangeran Benowo dan punya putri Dyah Banowati, merupakan permaisuri kedua Raja Mataram Islam. Jadi alur-alur ini kami dari Kerajaan Mataram Islam yang terah-terah itu yang memakai garis material garis laki dan perempuan, dan itu juga merupakan leluhur Trah Mataram, karena Trah Mataram ini memakai garis laki dan perempuan, beda dengan Ba'alawi. Jadi untuk itu kepada Lutfi bin Yahya, Anda membelokkan sejarah NU, Anda membelokkan sejarah Jatman, dan Anda membuat nama-nama makam-makam menjadi Ba'alawi. Saya minta itu untuk dihentikan. Karena itu sudah membuat satu keributan, itu sudah membuat kesengsaraan pikiran kami ini, bangsa Indonesia, utamanya terah-terah Wali Songo dan terah-terah Mataram dan yang lain. Karena tujuan dibalik itu ada yang menuduh perbuatan saudara ini, yaitu ingin merebut Indonesia dengan merubah sejarah, yaitu mengaburkan, menguburkan, dan mengabarkan yang jelek tentang sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Untuk itu saya minta kepada Lutfi bin Yahya sebagai tokoh sentralnya Ba'alawi, jangan diteruskan itu, hentikan ya. Mumpung gurung, ini mumpung gurung, ingat itu. Saya rasa itu saja. Ya, terima kasih Pak Budi Winoto, Pak Anang atau Ki Sabdo Gendeng Walkoplai. Terima kasih para pemirsa. Saya disclaimer, video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jaga persatuan untuk saling menghargai, menghormati. Salam persaudaraan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!